Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatianisa dengan NIM 2009075000014 dari program studi bisnis digital kelas B. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi fungsi linier. Arti dari persamaan linier yaitu variabelnya memiliki pangkat tertinggi sebesar 1 dan membentuk garis lurus. Bentuk umum dari persamaan linier itu terbagi menjadi dua, yaitu persamaan linier 2 variabel dan persamaan linier 3 variabel. Contoh dari persamaan linier 2 variabel yaitu Y sama dengan 3X plus 7 atau contoh lainnya Y sama dengan minus 2X plus 5. Dan contoh pada persamaan linier 3 variabel yaitu Z sama dengan 2X plus 3Y plus 6 atau contoh lainnya Z sama dengan 4X minus Y plus 3. Selanjutnya yaitu penentuan persamaan linier. Yang pertama yaitu melalui dua titik dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali buka kurung X kurang X1 tutup kurung. Yang kedua bentuk penggal garis dengan rumus yang sama dengan melalui dua titik tetapi Y1 dan X2 nya bernilai 0 sehingga menciptakan persamaan baru. Dan yang ketiga yaitu bentuk jurum atau kemerengan pada titik dengan rumus yang sama tetapi Y kurang Y1 per X2 kurang X1 diganti menjadi M. Untuk bagian bentuk penggal garis mungkin saya akan memberikan pembuktian bagaimana persamaan awal bisa menjadi persamaan yang baru. Baik, di sini rumusnya yaitu Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1 di mana X2-nya 0 dan Y1-nya 0. Maka kita tulis Y kurang 0 sama dengan Y2 kurang 0 per 0 kurang X1 ke kurang X kurang X1. Terus kita sederhanakan menjadi Y sama dengan Y2 per minus X1 dikali X kurang X1. Selanjutnya kita pindahkan minus X1 ke atas menjadi min X1 dikali Y sama dengan Y2 buka kurang X kurang X1. Selanjutnya Y2 kita pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi minus X1 kali Y per Y2 sama dengan X kurang X1. Kemudian kita pindahkan X ini ke ruas sebelah kanan menjadi Y per Y2 sama dengan X kurang X1. Di sini min, maka kita taruh di sini min. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi per X1. Selanjutnya ini kita tanda minusnya kita kali masuk menjadi minus X plus X1 per X1. Nah, kita dapatlah persamaan yang pertama yaitu min X per X1 plus 1 ini untuk persamaan pertamanya dan atau bisa kita tulis sebagai Y per Y2 minnya dikasih keluar jadi X per X1 plus 1. Terus persamaan keduanya yaitu X per X1 plus Y per Y2 sama dengan 1. Ini untuk persamaan yang kedua.
Kenapa begini? Karena ini kita pindah ruas. Ini min kita pindahkan ke sebelah jadi plus. Ya, seperti ini. Mengapa diperoleh 1? Karena sebelumnya saya jabarkan ini menjadi Y per Y 2 sama dengan ini min X per X1 terus plus X1 per X1. Nah, X1 per X1 itu sama dengan 1, maka jadilah seperti ini. Mungkin itu untuk pembuktian dari persamaan awal menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Berikutnya yaitu sifat 2 garis lurus. Pada sifat 2 garis lurus terdapat 4 bagian, yaitu berimpitan, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Dikatakan berimpitan jika persamaan garis 1 merupakan kelipatan secara proporsional dari persamaan garis 2. Dikatakan sejajar jika persamaan garis 1 dan persamaan garis 2 memiliki kemiringan yang sama. Dikatakan berpotongan jika persamaan garis 1 dan persamaan garis 2 memiliki kemiringan yang berbeda. Dan dikatakan tegak lurus jika kemiringan dari persamaan 1 merupakan kebalikan negatif dari kemiringan persamaan garis kedua. Selanjutnya yaitu penentuan nilai variabel. Ada berbagai macam cara dalam penentuan nilai variabel. Yang pertama yaitu substitusi atau menggabungkan, yang kedua eliminasi atau menghilangkan, yang ketiga campuran menggunakan eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir yaitu determinasi, yang mana cara ini digunakan jika variabelnya lebih dari 2. Selanjutnya yaitu contoh soal yang mana dicari nilai X1, X2, X3, dan X4-nya menggunakan pendekatan matriks. Pada jawaban ini bisa kita lihat di berikutnya. Pada soal memiliki sistem persamaan linier sebagai berikut. Yang pertama, 3x pangkat 1, berarti kita tulis di sini 3 plus 2x pangkat 2 plus x pangkat 3 berarti 1 plus 6x pangkat 4 6 sama dengan 123. Persamaan kedua 7x pangkat 1 plus 4x pangkat 2 plus 3x pangkat 3 plus x pangkat 4 berarti 1 sama dengan 200. Persamaan yang ketiga 2x pangkat 1 plus 2x pangkat 2 plus 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 4 sama dengan 199. Dan yang terakhir yaitu 4x pangkat 1 plus 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 3 dan x pangkat 4 yaitu 1 sama dengan 125. Di sini kita tulis sebagai B. Pertama kita mencari inverse dari A ini. Untuk mencari inverse, kita menggunakan rumus min first. Pertama kita blok dulu 12 kolom dan baris, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan min first buka kurung, kita blok C1 sampai dengan F4, kemudian tutup kurung, lalu Ctrl Shift Enter. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil dari inverse A. Selanjutnya kita mencari X-nya, yaitu inverse dari A dan B. Kita tulis di sini X
sama dengan inverse A kali B. Kita blok dulu 4 kolom atau baris, kemudian kita masukkan rumus sama dengan M move buka kurung yang sudah kita inverse ini tadi, yaitu C6 sampai F9, kemudian titik koma, terus kita blok I1 sampai dengan I4, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Jadi nilai X pangkat 1 yaitu 14, nilai X pangkat 2 yaitu min 6, nilai X pangkat 3 yaitu 39, dan nilai X pangkat 4 yaitu 9. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar dua macam produk. Yang ketiga, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis BUP. Yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Dan yang terakhir, model penentuan pendapatan nasional. Berikut ini adalah contoh dari fungsi keseimbangan pasar. Untuk jawabannya akan saya jelaskan setelah ini. Pada soal ini diketahui QD sama dengan 10 minus 5P dan QS sama dengan minus 4 plus 9P. Yang ditanya yaitu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya yaitu 10 minus 5P dan QS-nya yaitu minus 4 plus 9P. Pertama kita satukan dulu. Di sini 10 minus 4 pindah ke ruas sebelah menjadi plus 4. Di sini 9P minus 5P pindah ke ruas sebelah menjadi plus 5P. Di sini menjadi 14 dan di sini menjadi 14P. Jadi diperoleh P sama dengan 14 bagi 14. 14 bagi 14 yaitu 1, maka diperoleh P adalah 1. Kemudian kita substitusi ke persamaan QS. QS-nya itu minus 4 plus 9P. Minus 4 plus 9, P-nya kita dapat 1. Kita masukkan ke sini. Kemudian minus 4 plus 9 kali 1, 9. Minus 4 plus 9 yaitu 5. Maka diperoleh Q-nya yaitu 5. Maka harga dan jumlah keseimbangan pasar yaitu 1 dan 5. Contoh soal yang kedua yaitu tentang pajak. Berikut akan saya jelaskan jawaban saya. Dan untuk soal ini diketahui QD sama dengan 15 kurang PD dan QS sama dengan minus 6 plus 2PS. Yang ditanya yaitu harga dan jumlah keseimbangan sebelum ada pajak. Di sini kita menggunakan rumus QD sama dengan QS, yang mana QD-nya kita masukkan yaitu 15 kurang P sama dengan minus 6 plus 2P. Kita samakan. Di sini 15 minus 6 pindah ke sebelah menjadi plus 6. Di sini 2P minus P-nya kita pindah menjadi plus P. Di sini kita jumlahkan menjadi 21. Di sini kita jumlahkan menjadi 3P. Maka diperoleh P-nya yaitu 21 per 3. 21 bagi 3 yaitu 7. Maka diperoleh P-nya yaitu 7.
Dan untuk mencari jumlahnya, kita substitusikan ke persamaan antara persamaan 1 dan 2. Kita pilih persamaan yang pertama aja. Oke, sama dengan 15 kurang P. Ini 15, P-nya kita sudah dapat, yaitu 7. Jadi 15 kurang 7 sama dengan 8. Jadi diperoleh harga keseimbangan yaitu P sama dengan 7 dan jumlah keseimbangannya yaitu 8. Selanjutnya yang dicari yaitu harga dan jumlah keseimbangan setelah ada pajak. Diketahui QD-nya sama dengan 15 kurang PD dan QS-nya sama dengan minus 6 plus 2 PS. Di soal dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit, maka QS-nya berubah menjadi minus 6 plus 2 PS-nya kita kurangi 3, dan di sini kita kali masuk 2 kali PS jadi 2 PS, 2 kali minus 3 menjadi minus 6. Disederhanakan, minus 6 ditambah minus 6 jadi minus 12 plus 2 PS. Untuk mengetahui harga dan jumlah keseimbangan, kita menggunakan rumus QD sama dengan QS. Yang mana QD-nya yaitu ini, 15 kurang P sama dengan QS-nya. Kita gunakan QS-nya yang ini, yang baru, yang sudah dikenakan pajak sebesar Rp3, yaitu minus 12 plus 2P. Nah, kita pindahkan 15 minus 12 pindah menjadi plus 12. Kemudian di sini 2P minus P pindah menjadi plus P. Kemudian di sini kita jumlahkan menjadi 27. Di sini menjadi 3P dan P sama dengan 27 bagi 3. 27 bagi 3 yaitu 9, maka diperoleh P sama dengan 9. Dan untuk mencari Q-nya, kita menggunakan rumus salah satu persamaan yang ada di sini. Kita menggunakan QD. Nah, di sini 15 kurang P sama dengan 15 kurang P. P-nya tadi 9, kita kurang 9. 15 kurang 9 sama dengan 6. Jadi diperoleh harga keseimbangan setelah ada pajak yaitu 9 dan jumlah keseimbangan setelah ada pajak yaitu 6. Dan yang terakhir yaitu soal untuk menghitung harga rata-rata pada 3 jenis barang. Berikut adalah penjabaran jawaban saya. Dan untuk soal yang terakhir terdapat 3 jenis barang. Pertama kita tulis dulu di sini sebagai A. Pada bulan pertama jenis A itu 25, jenis barang B itu 28, jenis barang C yaitu 43. Dan untuk bulan kedua itu pada jenis barang A 53, pada jenis barang B 62 dan jenis barang C 42. Dan untuk bulan ketiga jenis barang ke A yaitu 54 dan jenis barang B 56 dan 58 untuk jenis barang C. Hasil penjualan pada bulan pertama yaitu 3.124.000. Untuk hasil penjualan bulan kedua 2.756.000. Dan pada bulan ketiga hasil penjualannya yaitu 2.695.000. Sini kita tulis B-nya. Kita pindahin ini. Taruh di tengah.
selanjutnya kita inverskan dulu pada poin A ini. Untuk menginverskan kita menggunakan rumus minverse. Pertama kita blok 9 kolom, kemudian kita masukkan rumus yaitu sama dengan minverse, buka kurung, klik C1 sampai dengan E3, kemudian tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, sudah keluar. Kemudian X-nya untuk hasil akhir, untuk mengetahui harga rata-rata dari setiap 3 jenis barang, yaitu menggunakan rumus M-Mulk. Pertama kita blok dulu 3 kolom, kemudian kita masukkan rumus M-Mulk, buka kurung, kita klik di C5 sampai dengan, kita tarik sampai dengan E7, kemudian titik koma, kita klik H1 sampai dengan H3, tutup kurung, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Nah, inilah hasil dari rata-rata dari 3 jenis barang tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjabaran hasil saya. Jadi itulah hasil pemaparan saya mengenai materi aplikasi fungsi linier dan penerapannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.